Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa kitab Al-Qur'an, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir ringkas surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr adalah surat yang ke-97 yang terdiri dari 5 ayat, yang mana Al-Qadr diartikan dengan kemuliaan. Para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Qadr. Sebagian mereka ada yang mengatakan surat Al-Qadr itu Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya surat Al-Qadr itu Madaniyah, dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan apa yang ada di surat Al-Qadr. Isinya menyebutkan tentang malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam ini itu berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan itu disyariatkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke kota Madinah. Itu pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas surat Al-Qadr, kita akan membaca dulu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang terjadi pada malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Pada malam itu, malaikat turun. Begitu juga roh, yaitu Jibril juga turun. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam itu berlanjut sampai terbit fajar. Para hadirin yang dirahmati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadr adalah surat hadiah untuk umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumur pendek. Dengan surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada mereka yang mana apabila mereka bertemu dengan malam Al-Qadr ini, kemudian mereka beribadah di dalamnya, maka seolah-olah mereka beribadah 1000 tahun. Sehingga dengan umur yang pendek, mereka diberikan sebuah keutamaan dengan amalan yang sedikit, dan ketika amalan itu bertemu dengan malam ini, mereka mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum surat Al-Qadr ada surat Al-Alaq. Apa hubungan antara keduanya? Surat Al-Qadr dengan surat Al-Alaq diperlihatkan bahwasanya ketika ayat-ayat yang ada di awal di surat Al-Alaq itu turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Dan surat Al-Qadr seolah-olah menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut yang turun di Gua Hira itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kita coba bersama-sama masuk kepada ayat demi ayat dari surat ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, itu malam penuh kemuliaan. Kata ganti inna anzalnahu. Kata gantinya itu kami menurunkannya dalam ayat ini tidak disebutkan kembali kepada apa dan siapa. Walaupun di arti kita artikan kami inna anzalna, kami menurunkannya. Nya itu apa? Kalau diartikan tadi langsung kita gantikan dengan Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak disebutkan di situ. Nah, para ulama berpendapat bahwasanya kata dhamir tadi, yang hu-nya, yang disebutkan dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah kembali kepada Al-Quran. Meskipun sebelumnya Al-Quran itu tidak disebutkan. Karena inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan adalah Al-Quran. Jadi seolah-olah yang diajak bicara sudah mengetahui bahwasanya maksud dari dhamir, walaupun tidak disebutkan sebelumnya, kemana kembali itu dhamir, sudah diketahui bahwasanya itu mukhatab. Ya. Jadi bicara sudah mengetahui bahwasanya itu berbicara tentang Al-Quran. Ada dua pendapat tentang maksud dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Ini pendapat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu
alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di dunia. Jumlatan wahidan. Langsung. Kemudian Allah turunkan Al-Quran itu mufarraqan, yaitu bertahap, hasbal waqa'i, yaitu berdasarkan kejadian-kejadian atau sebab-sebab yang Allah jadikan itu sebab turunnya Al-Quran ataupun tidak, itu selama 23 tahun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di Madinah dan 10 tahun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di 13 tahun di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Pendapat yang kedua, bahwasanya maksud ayat ini adalah Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Itu ketika turun ayat 1-5 dari surat Al-Alaq dan turunnya pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau berkata, nazala awwalul Qur'ani fi Lailatul Qadar. Awal Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan di sini kata ganti kami. Yang kembali inna anzalna. Yang mana dhamir na ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menggunakan kata ana, mengatakan aku. Lalu sebagian orang Nasrani berdalil dengan ayat-ayat semacam ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu dua atau lebih dari satu. Ketika Allah menggunakan domir nahnu, padahal Allah satu. Berarti Allah lebih dari satu ataupun lebih daripada dua. Ini syubhat yang mereka masukkan kepada kaum muslimin dan mereka terkena dengan syubhat ini. Jadi kaum Nasrani berdalil dengan ayat semacam ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu dua atau lebih dari satu. Sebagaimana Islam juga menguatkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini syubhat mereka. Akan tetapi ini dalil yang tentunya batil ya. Yang tidak benar karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan menggunakan uslub ataupun metode yang digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Dan salah satu metode pengucapan suatu berita yang menunjukkan sebuah pengagungan akan mutakallim, akan seorang yang berbicara, adalah menggunakan kata nahnu, menggunakan kata ganti kami. Dan ini digunakan pada Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menemukan juga di dalam bahasa Indonesia misalnya, ketika seorang akan mengagungkan dirinya, mereka menggunakan kata ganti kami dan tidak menggunakan kata aku. Jadi kalau seandainya kata ganti kami berarti banyak, niscaya Abu Jahal yang mengerti ya bahasa Arab dan juga kawan-kawannya akan terlebih dahulu mengingkari tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengetahui bahasa Arab. Akan tapi mereka tidak melakukannya karena mereka mengetahui uslub atau metode pengucapan dari bahasa Arab ini daripada orang-orang Nasrani yang seolah-olah terkena syubhat tentang atau kerancuan di dalam memahami ayat ini untuk membenarkan apa yang mereka yakini. Sebagian lain berpendapat bahwa kami di sini maksudnya adalah malaikat. Hal itu karena yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain misalnya, Allah sebutkan di Quran surat Al-Qiyamah ayat 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya,
fattabi' Qur'an. Ikutilah bacaan itu. Padahal yang membacakan untuk Nabi siapa? Malaikat Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kata ganti kami di sana bermakna malaikat. Malaikat adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia sendiri. Jadi Allah dapat saja mengatasnamakan tentaranya dengan kami. Seperti misalnya seorang raja yang memerintahkan anak buahnya misalnya untuk membangun istana. Ketika ditanya siapa yang membangun istana ini, raja tersebut akan mengatakan kami yang membangunnya. Artinya dia dan anak buahnya yang membangunnya. Intinya Allah mengungkapkan kata kami pada ayat ini tidak lantas melazimkan Allah itu 2, 3 atau lebih dari itu. Seperti yang dipikirkan sebagian orang yang tidak mengerti bahasa Arab atau pura-pura tidak mengerti dan tidak mau mempelajari dan menggunakannya untuk membenarkan keyakinan yang mereka yakini. Dan selain itu, pertanyaan kaum Nasrani tersebut menunjukkan bahwasanya mereka mengakui secara tidak langsung bahwa Tuhan yang disembah itu ganda dan tidak esa. Tentunya ini keyakinan batil. Karena Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya kan? Gitu. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ahli tafsir membicarakan hikmah dari 1000 bulan. Mereka berkata bahwa inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi berkata, Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah. Lailatul Qadar khusus untuk umat ini. Semoga Allah menambah kemuliaan umat ini. Dia sebutkan zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha, dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Nabi telah mengabarkan bahwasanya umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Dan demikianlah kenyataannya, jarang sekali yang lebih daripada itu. Beliau sebutkan di sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jadi umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali orang yang bisa melampaui umur tersebut. Artinya, jika sudah 60 tahun, itu tandanya seseorang akan meninggal dunia. Dan sementara itu, umat-umat terdahulu itu berumur panjang. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Pasti lebih banyak umurnya daripada masa dakwahnya. Oleh karena itu Allah ingin memberi karunia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu malam. Itu Lailatul Qadar. Yang mana jika seorang itu beribadah pada malam tersebut dengan sungguh-sungguh, ibadahnya akan bernilai lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Jika dihitung 1000 bulan kisaran 83 tahun 4 bulan. Jadi jumlah ini sudah melebihi rata-rata umur Nabi Muhammad SAW. Jadi jika seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang benar, maka ia seolah-olah telah beribadah
yang bahkan lebih baik daripada seumur hidupnya. Jika ia memperoleh Lailatul Qadar selama 10 tahun saja misalnya, dan seakan-akan dia telah beribadah selama 830 tahun lebih. Apabila ia mendapatkan Lailatul Qadar selama 20 tahun, tentunya lebih banyak. Dan karenanya, seorang itu bisa berlomba menyaingi umat yang terdahulu, yang berumur panjang dengan berusaha beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, jadi nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumil qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah. Kita umat Islam yang terakhir secara zaman, tetapi yang pertama dari sisi kemuliaan pada hari kiamat. Dan kita yang pertama masuk surga. Para ulama membahas turunnya Al-Quran. Al-Quran itu ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi secara bahasa, Al-Lauh Al-Mahfuz artinya adalah lembaran-lembaran yang terjaga. Itu terjaga dari pencurian setan dan terjaga dari perubahan-perubahan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dan salah satu yang ditulis di Lauhul Mahfuz adalah Al-Quran secara lengkap. Akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian, dan ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah sebutkan di Quran Surah Al-Isra ayat 6, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Kemudian Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan seperti yang disampaikan oleh pendapat Al-Imam Sya'bi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih semua yang dikehendakinya. Allah memilih malam itu sebagai malam yang mulia dan penuh keberkahan daripada malam-malam yang lain untuk menurunkan Al-Quran. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas untuk memilih malam apa saja sesuai dengan kehendaknya yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Tentunya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya Allah menciptakan langit itu sebanyak 7 lapis. Dan menjadikan langit tertinggi itu lebih mulia daripada langit yang di bawah. Dan dengan hikmahnya pula Allah menciptakan surga-surga dan menjadikan surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Dan dengan hikmahnya pula Allah itu memilih para nabi dari sekian banyak manusia. Kemudian memilih 5 dari para nabi itu yang dinamakan ulul azmi minar rusul. Lalu Allah memilih 2 di antara yang 5 itu sebagai Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yaitu kekasih Allah. Dengan hikmahnya pula Allah menciptakan banyak tempat dan memilih sebagiannya sebagai tempat yang mulia, seperti Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Dan dengan hikmahnya pula Allah menciptakan 12 bulan.
dan memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Dan dengan hikmahnya pula, Allah menciptakan malam-malam dalam setahun. Kemudian menjadikan satu malam, yaitu Lailatul Qadar ini, sebagai malam terbaik untuk diturunkannya Al-Quran. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bebas. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa untuk menentukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai, karena Dia Rabb. Dia penguasa langit dan bumi. Bebas untuk melakukan apa saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab penamaan Lailatul Qadar, jadi dalam bahasa Arab Al-Qadar itu memiliki 3 makna. Yang pertama bermakna asyaraf, yaitu kemuliaan. Yang kedua bermakna sempit. Dan yang ketiga bermakna takdir. Lailatul Qadar maksudnya Lailatun Dzatu Syaraf. Ini makna yang pertama. Itu malam yang penuh kemuliaan. Karena barang siapa yang beribadah di malam tersebut seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. Makna yang kedua, malam yang sempit. Karena kata qadara itu bisa berarti sempit. Dan kata ini sering dijumpai dalam banyak ayat, misalnya di surat Al-Fajr misalnya ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahani. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu faqadara alaihi, membatasinya, menyempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahani, maka dia berkata Tuhanku telah menghinaku. Di ayat yang lain misalnya Quran surah Al-Anbiya 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Fadhanna alla naqdir alayhi, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap itu. Beliau menyebutkan dengan doa yang terkenal bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain misalnya Quran surat Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Quran surat At-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Di Quran surat Al-Isra ayat 30 misalnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu dinamakan dengan malam yang sempit karena pada malam itu malaikat itu turun ke bumi ini. Sehingga malam itu bumi ini penuh sesak dengan malaikat, sehingga menjadi sempit dengan banyaknya para malaikat yang turun di malam kemuliaan itu. Di malam Lailatul Qadar itu. Pendapat yang ketiga, malam Qadar yaitu adalah malam takdir. Karena pada malam tersebut Allah menetapkan takdir. Coba kita cek
Quran surat ayat Ad-Dukhan misalnya ayat 1 sampai 5, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sehingga kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina inna kunna mursilin. Yaitu urusan dari si kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada nabinya dan menurunkan takdirnya berdasarkan beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, Allah takdirkan dan catat takdir itu di Lauhul Mahfuz. Di semua yang akan terjadi dari awal dunia ini sampai hari kiamat, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada perubahan. Akan tetapi Allah mengabarkan berita takdir itu secara bertahap. Tingkatan kedua yang bernama takdir umri atau takdir umum. Yaitu takdir yang dicatat oleh malaikat ketika Allah meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Apakah dia bahagia atau celaka. Itu di dalam janin. Ketika dia masih di dalam janin di dalam janin seorang ibu. Kehidupannya dari mulai dia tiup ruh sampai dia meninggal dunia. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Jadi setiap malam pada setiap tahunnya, yaitu malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan takdirnya sampai tahun ke depan. Seperti yang dibahas dalam surah Ad-Dukhan. Jadi Allah memindahkan data takdir dari satu tahun, dari Lauhul Mahfuz ke catatan para malaikat. Akan tetapi para malaikat tentunya tidak mengetahui ya isi yang ada di Lauhul Mahfuz tadi. Kemudian tingkatan yang keempat, takdir harian. Yaitu takdir yang keputusannya ditentukan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya disebutkan di Quran surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Apa yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu dia dalam keadaan kesibuk. Jadi berada dalam kesibukan. Jadi Allah seolah-olah dalam kesibukan untuk menyampaikan keputusan-keputusan. Akan tetapi takdir harian, takdir tahunan, takdir umur merupakan catatan yang diambil dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu turun malaikat dan ruh yaitu Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan. Allah sebutkan di sini tanazzalu, berasal dari tatanazzalu yang berarti turun. Jadi pada malam itu malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam suatu hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inni ara ma la tarum. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama'u wa haqqa laha an ta'id. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajid. Subhanallah. Subhanallah. Langit berbunyi. Bahkan bunyinya itu bagaikan bunyi onta yang menanggung beban dengan sangat berat. Dan sangat layak baginya untuk berbunyi seperti itu.
Karena Rasulullah menyebutkan ma fiha maudhi'u arba'i asabi. Tidaklah di dalamnya ada tempat seluas 4 jari illa alaihi malakun sajid. Melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Karena langit sangatlah luas. Sementara itu, para malaikat ternyata turun dari langit menuju bumi pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, salah satu makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Karena banyak malaikat yang turun sehingga seolah-olah seakan-akan menjadi sempit. Kemudian dalam kalimat al-malaikatu warruh fiha. Para malaikat dan Jibril. Allah menyebutkan malaikat Jibril secara khusus. Padahal malaikat Jibril adalah yani bagian daripada malaikat. Satu dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kaidah para ulama menyebutkan bahwasanya zikrul khas ba'dal 'am. Jadi ini yaitu penyebutan kata khusus setelah penyebutan umum. Sebagaimana misalnya ayat di Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi amal termasuk bagian daripada iman. Akan tetapi Allah mengkhususkan penyebutan amal di sini karena pentingnya amal. Sehingga seorang itu tidak merasa beriman saja tanpa beramal. Jadi di dalam ayat ini al-malaikatu warruhu fiha, pengkhususan malaikat Jibril pada ayat tersebut adalah karena malaikat Jibril malaikat yang sangat mulia dan merupakan pimpinan daripada para malaikat. Allah sebutkan di sini bi'idzni rabbihim, dengan perintah Rabb mereka. Artinya tidak semua malaikat turun pada malam itu. Jadi hanya malaikat yang diperintahkan untuk turun yang turun. Jadi penggunaan Rabb dalam bentuk tunggal sekaligus merupakan bantahan untuk kaum yang menyatakan bahwasanya Allah itu banyak atau lebih dari satu. Hal ini menguatkan pendapat bahwasanya penggunaan kata kami di awal ayat inna anzalnahu pada ayat pertama merupakan bentuk pemuliaan yang tidak bermakna bahwasanya Allah itu banyak, enggak. Tetapi ini sebuah pengagungan terhadap al-mutakallim, terhadap yang berbicara. Malaikat yang turun pada malam itu membawa keberkahan. Hal ini seperti berkahnya majelis ilmu, karena majelis ilmu juga turun malaikat. Jadi berkah. Banyak malaikat turun. Makin berkah malam tersebut. Semakin banyak malaikat turun, itu menunjukkan bahwasanya saat itulah saat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Apabila telah memasuki sebelum malam terakhir pada bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengencangkan pinggangnya, menjauhi istri-istrinya, begadang, beriktikaf, mengisi malam-malamnya dengan beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf pada malam-malam 10 hari di akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian kalau ditanya misalnya kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diberitahui waktu Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar pada malam Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang yang tengah berdebat. Beliau bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadri." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Namun ada dua orang yang berdebat hingga tidak dapat lagi diketahui kapannya. Wa asa ayyakuna khair lakum. Mungkin ini lebih baik bagi kalian. Beliau menyebutkan faltamisuha fi tis'i wa sab'i wal khams. Carilah di 9, yaitu malam 9 terakhir, itu malam ke-21. Wa sab' dan 7, maksudnya malam ke-23.
wal khams, ya, dan 5, malam yang ke-25. Jadi akibat perdebatan itu tidak diketahui lagi waktu datangnya malam Lailatul Qadar. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat terangkat disebabkan pertengkaran. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengetahui Lailatul Qadar, namun setelah terjadinya pertengkaran ini beliau menjadi lupa, akhirnya tidak diketahui kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Dan tentunya terangkat Lailatul Qadar merupakan musibah. Akan tapi beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya di sini bisa jadi itu lebih baik bagi kalian. Dan hikmahnya dari disembunyikan Lailatul Qadar ini agar kaum muslimin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhususkan satu dari 10 hari, tapi semangat selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena kalau seandainya bisa diketahui pada satu hari, mereka bersemangat hanya hari itu saja. Padahal banyaknya pahala bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, melainkan seluruh malam pada bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Oleh karenanya, jika ada kabar bahwa malam ini atau malam itu adalah Lailatul Qadar, hal ini bertentangan dengan hikmah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari, menyebutkan taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kepastian datangnya Lailatul Qadar pada malam ganjil yang keberapa masih menimbulkan tanda tanya. Sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah tentang malam Lailatul Qadar secara pasti. An Ubay bin Ka'ab qala Ubay fi Lailatul Qadri wallahi inni la'alamuha hiya lailatul lati amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatul 27. Ubay bin Ka'ab ia berkata mengenai malam Lailatul Qadar, demi Allah aku sungguh mengetahui malam tersebut. Malam itu adalah malam yang Allah memerintahkan untuk menghidupkannya dengan sholat malam, yaitu yang bahasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain dari Abdah dan Asim bin Abi An-Nujud, mereka mendengar Zir bin Hubaysh berkata, Sa'altu Ubay bin Ka'ab, saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, faqultu inni akhaka bin Mas'ud yaqul man yuqimi al-hawla yusib lailatul qadri. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, aku berkata, sungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa mendirikan sholat malam selama setahun pasti akan mendapat Lailatul Qadar. Ubay menjawab dengan perkataannya, faqala rahimahullah arada alla yattakilan nas. Ucapan itu bermaksud agar orang-orang tidak bersandar pada malam tertentu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amma innahu qad alima annaha fi Ramadan wa annaha fi al-ashr awakhir wa anna lailatul 27. Thumma halafa la yastathni annaha lailatul 27. Faqultu bi ayyi shay'in taqulu dhalik ya Abul Mundhir? Qala bil alamah أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. Jadi walaupun Ibnu Mas'ud sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, di malam yang ke-27. Kemudian Ubay bersumpah tanpa istitsna dan yakin bahwa itu ada di malam 27. Kemudian Zir berkata, dengan apa sehingga engkau berkata demikian wahai Abul Mundhir? Beliau berkata, dengan tanda yang pernah Rasulullah SAW kabarkan kepada kami, yaitu matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang terik. Tentu ada riwayat-riwayat yang lain tentang Lailatul Qadar ini.
selain daripada malam ke-27. Seperti riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan bahwasanya terjadi pada malam 21. Waqad uritu hadhihi lailata thumma unsituha fabtaghuha fil ashril awakhir wabtaghuha fi kulli witr waqad ra'aituni asjudu fi ma'in mutil. Dan sungguh aku telah diperlihatkan malam ini, yaitu malam kapan Lailatul Qadar itu terjadi, lalu aku dilupakan. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Dan carilah di setiap malam yang ganjil, dan sungguh aku telah melihat tatkala Lailatul Qadar aku sujud di atas air yang becek. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, fastahallatis sama'u fi tilkal laila fa'amtarat. Fawaqafal masjidu fi musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 21. Fabasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi insarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Maka muncullah tanda-tanda mau hujan di malam tersebut, lalu turunlah hujan. Lalu hujan masuk melalui sela-sela atap masjid pada malam 21. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau selesai sholat subuh, wajah beliau penuh dengan air dan becek. Inilah dalil bahwa Lailatul Qadar itu pernah terjadi malam 21 dan turun hujan ketika itu. Jadi oleh karenanya para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadi Lailatul Qadar. Ulama Syafi'i misalnya berselisih menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu terdapat pada malam tertentu, yaitu di antara malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Malam tersebut berpindah-pindah. Jadi, namun sangat diharapkan bahwa malam tersebut adalah malam 21 atau 23. Adapun al-imam yang lain, misalnya Al-Imam Al-Muzani, yang merupakan murid al-Imam Syafi'i, berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Pendapat kedua lebih kuat berdasarkan hadis-hadis di atas, yaitu bahwasanya zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21, pernah terjadi malam 27. Dan menurut Al-Imam An-Nawawi, pendapat inilah salah satunya cara yang bisa mengkompromikan dari hadis-hadis yang ada tentang Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kita berpindah kepada ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat berkata pada malam itu malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka memberi salam kepada kaum muslimin yang sedang beribadah. Meskipun tentunya manusia tidak mendengar salam malaikat ya. Salam malaikat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi keselamatan kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Jadi keselamatan itu dijamin sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim memanfaatkan malam-malam tersebut untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di pada malam itu kita dianjurkan untuk membaca doa. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saja ada suatu hari yang aku ketahui bahwasanya itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang mesti diucapkan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fa'fu anni. Berdoalah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul affa, dan engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni. Karenanya maafkanlah. Maka setiap muslim yang membaca surat ini, yang mengetahui dan diberitahu dengan surat ini tentang Lailatul Qadar, hendaknya ia menghidupkan malam-malam tersebut. Setiap muslim mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Seperti sholat, baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan ibadah-ibadah yang lain.
semua itu dilaksanakan imanan wahtisaban, dengan iman dan keyakinan akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, lebih baiknya, dan seandainya dia bisa dan ada waktu, hendaklah ia beriktikaf di 10 hari terakhir seperti yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan iktikaf dia akan lebih fokus untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terganggu dengan urusan-urusan dunia, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan malam itu dengan kondisi yang sempurna ketika dia mengetahui alamat-alamat dari malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan malam yang penuh kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk itu agar kita bisa mendapatkan kemuliaan yang Allah sebutkan di surat ini, mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan dan diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu dari kami sendiri. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.